Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di Susi nggak ada suaranya. Bu Susi, Suaranya iya. hilang, Bu. Ya, alhamdulillah ya pada malam hari ini kita ada pembahasan soal-soal bersama Bu Dewi. Ini di sini kelasnya kelas free. Jadi siapa saja boleh ikut belajar ya. RGS ini memang luar biasa nih. Ya, Bu Dewi, ada kelas khusus yang diberikan untuk semuanya. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini ya bisa bermanfaat ya. Semuanya bisa menikmatinya ya. Untuk malam hari ini kita materinya apa ya, Bu? materinya semua mapel Bu. Saya mau melanjutkan yang pembahasan kemarin. Oh ya, berarti yang tryout kemarin ya? Atau Iya, yang yang mana? tryout. Yang tryout ya. Tadi ada yang bertanya materinya malam ini apa ya? Nah, ini kita bahas tryout ya. Kita bahas tryout berarti semua materi yang tercantum di sana. Untuk belajar kita supaya lebih ini lagi ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oh, Berdoa dicukupkan. Ya. Silakan Bu Dewi. iya, Bu Susi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Iya. Ya, terima kasih sudah hadir ya pada malam ini. Kita belajar dulu Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu healing-healing ya, liburan. Kita belajar malamnya. Ini yang Ini healing, ada- saya belum berangkat ini. Iya, ada perubahan Bapak Ibu karena awalnya itu pretest diundur sampai Desember. Nah, ternyata juknisnya keluar tadi. Nah, itu tanggal berapa? 22 sampai 25 22 bulan sampai ini. Nah, gitu ya. Kemudian untuk tempat tadi sudah dijawab sama Bu Susi ya, tempat ujiannya sesuai dengan domisili ya, masih daring Bapak Ibu ya. Jadi sama dengan pretest tahun lalu, Bapak Ibu bisa di sekolah atau di rumah atau dimanapun yang sinyalnya kuat gitu ya. Jangan sampai nanti di pertengahan mengerjakan soal Bapak Ibu sinyalnya putus-putus. Nah itu juga berpengaruh. Kecuali memang ada gangguan teknis dari pusat sendiri gitu ya. Nah baik, kita akan langsung membahas soal ya. Ini Bu, saya dapat informasi dari teman. Katanya di sini ini suratnya itu 8 Juli 2023 juga. Katanya di situ tahap selanjutnya itu seleksi akademik. Kan tanggal 22 sampai 25 di tempat uji kompetensi yang akan ditetapkan kemudian. Adapun penentuan calon peserta akademik dan informasi. Berarti kalau di tempat uji kompetensi itu bukannya di tempat seperti chat gitu atau gimana nih Bu? Iya Bu, untuk tempat saat ini masih ada koordinasi lagi ya Bapak Ibu ya, karena ada beberapa yang memang tidak menyetujui memfasilitasi, maksud saya Bapak Ibu ya, kan ada ya sekolah yang kurang gitu ya, kurang fasilitas untuk menyediakan tempat untuk TUK, pretest seleksi akademis. Jadi masih dikoordinasikan apakah itu karena ini kan keputusannya dari Dikti ya Bapak Ibu ya nasional. Misalnya di situ tidak ada tempat di daerah Bapak Ibu, maksudnya daerah regional tidak ada tempat untuk TUK, itu otomatis nanti diubah menjadi daring lagi gitu ya. Itu untuk tempat masih sementara Bu. Jadi ditunggu saja. Baik jadi daring belum ataupun infonya ya Bu ya? Belum iya. infonya belum fix TUK atau daring gitu. Iya Ibu.
Oh Masih ya, belum. makasih ya Bu. Kalau lihat tahun kemarin kan daring ya Bu Dewi ya. Iya, karena itu kendalanya ini Bu, apa namanya, untuk TUK itu juga butuh fasilitas menghubungi sekolah-sekolah, sedangkan tanggal 22 sampai 25 itu kan juga sudah aktif gitu ya pembelajaran di sekolah gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya daring itu lebih menghemat waktu, hemat tempat, kemudian kita juga nggak perlu kemana-mana, bisa di rumah gitu ya. Ya, baik. Sudah ya Ibu ya, Ibu Yulisa cukup ya. Iya, makasih ya Bu. Ya, oke. Kita lanjutkan dengan pembahasan soal Bapak Ibu. Baik, saya share. Bu Susi saya belum bisa. Oke, udah. Oke. Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, masih Belum, Bu. Sudah. Udah Bu. Ya, udah ya. Udah nampak Bu. Ya, udah nampak. Sudah. Di wilayah timur gimana? Ibu? Ya, Bu, sudah. Sinyal aman. lancar ya? Terkendali. Sinyal lancar ya? Aman, Bu Dewi. Sinyal Aman. lancar. Oke. Kami ada tunggu pengumuman UP Bu Dewi. Iya Bu, terima kasih Bu Ani. Bu Ani, terima kasih sudah bergabung malam ini. Saya tahu sinyal kalau di sana ini ya butuh perjuangan ya. Iya Bu Dewi. Ya baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita sudah sampai di nomor 21. Saya malam ini melanjutkan saja materi saat di bimbel gitu ya, karena ini memang untuk yang free kita bebas mau bahas apa saja gitu kan ya. Nah ini nomor 21. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan nomor 21. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek, kata kuncinya apa? Tadi ada yang tanya sepertinya ya. Bu, saya nggak bisa Bu baca soal yang terlalu panjang gitu ya. Nah, gimana caranya Bapak Ibu? Menemukan apa? Menentukan kata kunci dulu. Nah, itu ya benar. Menemukan kata kuncinya ya. Jadi sekali baca harus sudah paham ya Bapak Ibu ya. Itu namanya kata kunci. Kata kunci. Nah, benar. Makanya kalau kita sering latihan Bapak Ibu nanti akan terbiasa menemukan kata kunci. Ya. Nomor 21. Ini kata kuncinya apa dulu nih? Penilaian. Penilaian hasil belajar. Iya. Aspek apa Bapak Ibu dalam penilaian hasil belajar? Yang A ada kepribadian kognitif afektif, B kognitif kepribadian psikomotor, kemudian afektif kognitif Yang D, Bu. mental. Mana? Yang D. D. Yang D Bu. Yang D. Ya, Kognitif. ini ya. Psikomotor dan afektif. Benar. Afektif itu apa Bapak Ibu? Sikap. 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 Nah, di sini yang B, kenapa kita tidak pilih yang B, Bapak Ibu? Padahal di situ Karena ada kepribadian. Ada kepribadian. Nah, itu loh ya, istilahnya itu loh Bapak Ibu ya. Dalam penilaian tidak ada penilaian kepribadian. Meskipun toh di dalamnya afektif itu juga mengukur tentang sikap dan juga kepribadian siswa, tapi tidak ada istilah untuk mengukur kepribadian. Ya, yang diukur adalah kognitif, psikomotor dan afektif ya. Jangan lupa Bapak Ibu, soal-soal UP dan juga pretest masih mengacu pada Kurtilas ya, bukan IKM. Baik, nomor 22. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa
untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami. Yang paling optimal adalah dengan cara, nah kita cari dulu kata kuncinya apa nih? Refleksi. Refleksi pengalaman belajar. Upaya Pengalaman belajar. kesempatan kepada siswa ini merefleksikan pengalaman belajar. Ya, refleksi ya, dari kata refleksi pengalaman belajar. Yang paling optimal, artinya kita harus cari yang terbaik Bapak Ibu, yang paling maksimal ya. Yang A, memberikan tes. Nah, ini memberikan tes. Kemudian menggunakan pertanyaan terarah. Yang C, mewawancarai tiap siswa. Sedangkan yang D, menugaskan siswa untuk menulis kesulitan. Mana nih? B, Bu. Refleksi, Bapak Ibu. Refleksi itu tentang apa, Bapak Ibu? Refleksi. Tentang Apa? ya? Review. Menugaskan, Iya, Bu, menugaskan. Iya, menegaskan. Review. Dia kesulitannya apa? Iya, Anak-anak, yang D. Ya, yang D, Bu, yang D. Yang D. mana? Menggunakan pertanyaan terarah enggak, Bu? BP menggunakan pertanyaan terarah. Menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Jangan lupa ada kata-kata pembelajaran berlangsung. Nah, kalau refleksi ini saat apa, Bapak Ibu? Itu di akhir, Bu. Akhir. Kegiatan akhir. Benar. Akhir. Jadi kalau di akhir itu nggak mungkin yang B gitu ya. Iya. Yang D, Bu, Denko. Berarti yang A Denko. enggak? Mana, Bu? Denko, Bu, Denko. Kalau yang A, ini saat apa? Tahap apa ini namanya? Evaluasi. Nah, benar. Ini tahap evaluasi. Yang D. Evaluasi. Denko. Sebentar. Kalau yang B ini pada tahap D. inti ya. Dada. Ibu, besarin soalnya, Bu. Oke. D. Menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan. Ya, Menuliskan itu kesulitan. yang benar. Yang Itu E nggak nampak, Bu. Bisa dinaik sedikit, Bu. nggak ada, Bu, sampai D, Bu. Sampai D ya. Menuliskan kesulitan. Ini ya. Apa, no? Nah, apa yang D, Bapak Ibu? Kenapa yang D? Karena dia kan merefleksi. Merefleksi Refleksi. menugaskan. Refleksi Iya. menugaskan tugas akhir, Bu. Benar. Ini loh Bapak Ibu kata kuncinya di sini. Kesulitan siswa dalam belajar. Bukan diberi soal Bapak Ibu ya, namanya refleksi itu ya. Ditanya, di apa ya istilahnya? Perasaannya. Benar. Jadi anak-anak itu perlu digali ya, dia kesulitannya apa, kemudian dia sukanya yang mana, nggak sukanya di mana. Nah, itu terangkum dalam refleksi gitu ya. Jadi perlu timbal balik ya. menuliskan. Gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Nomor 22. Kita lanjutkan 23. Penilaian proses secara berkesinambungan. Berkesinambungan apa Bapak Ibu? Kelanjutan. Berkelanjutan. Ya. Dapat dilakukan dengan cara. Nah, yang saya tandai huruf tebal itu adalah kata kunci. Seperti itu ya nanti ya. Cara mengerjakan saat ujian. Ditandai. Dan prosesnya juga. Penilaian proses ya. Ada penilaian proses di sini kata kuncinya. Penilaian proses yang berkelanjutan. Dengan cara apa? Coba kita cari. Yang A, memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan dan hasil kerja siswa. Kemudian yang B, memberikan pretest maupun post-test. Yang C, mengadakan ulangan harian.
D. Mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan. Nah, ini mendadak ini ya. Kemudian yang E. Mengadakan ulangan tengah semester. Penilaian terhadap Yang A, Bu. A. Kenapa? Akan melihat nih. Pak ajak Pak Mas Ami kira. Mana, Bu? Yang A. Proses. Yang A, Bu. Kenapa, Bu? Kok yang A? Karena dilakukan saat proses. C, salah Bu, C. Harian, kesinambungan. C, Bu, ada terjadwal. Mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. Iya. Penilaian proses. Berkesinambungan. Secara terjadwal ya, Bu ya? Kan berkesinambungan. Kesinambungan itu berkelanjutan nih, Bu. Terjadwal berarti. Yang B bukan? Enggak harus mengikuti jadwal apapun. Yang penting saat kegiatan itu harus ada. Kegiatan prosesnya, pretest, post-test. Yang B itu, Bu. Penilaian proses, Bapak Ibu. Kata kuncinya penilaian proses ya. Jawabannya A. Iya, Bu, A, Bu, A. Karena di sini ada Yang penilaian bicara proses memberikan belajar nilai. di kelas maupun di Ya, luar kelas. benar. Kalau B, C, D, E itu semua penilaian apa? Oh iya ya. Penilaian apa, Bapak Ibu? Pengetahuan ya. Pengetahuan. Yang B, Iya, C, berarti D, ya A. E itu pengetahuan semua. Maksud saya dia kognitif semua itu ya. Benar nggak, Bapak Ibu? Iya, Iya. Bu, iya. Ya kan? Yang B, pretest, ya kan? Post-test, tertulis, ya kan? Kemudian mengadakan ulangan harian rutin. Bapak Ibu jangan fokus pada rutinnya secara terjadwal. Nah, jangan-jangan Bapak Ibu menandai ini nih, rutin secara terjadwal. Nah, itu ya nggak boleh. Itu Jadi kecohan ya, Bu, harus kecoh. Bikin kecoh. benar. Jadi semua kata kunci di sini harus Bapak Ibu gabungkan. Jadi maknanya biar jadi satu. Nggak bisa. Bapak Ibu hanya melihat berkesinambungan saja itu nggak bisa. Proses saja itu juga Proses nggak. berarti Jadi psikomotor, Bu. Iya, jadi psikomotor Bapak Ibu ya prosesnya ya. Yang A ya. Jawabannya A ya, Bu Dewi. Kenapa Bu Rohmah? Berarti itu jawabannya A ya. Iya, Bu. Menurut Bu Rohmah gimana? Apa, Bu? Bu, saya nggak terlalu jelas nih suara Bu Rohmah. Saya di Jawa Tengah, Bu. Jawa Tengah. Iya. Suaranya bisa dikeraskan sedikit, Ibu. Sudah keras itu, Bu. Iya, nggak apa-apa. Menurut Bu Rohmah gimana, Bu? Yang A atau yang lain? Baik, kita lanjutkan. Benar yang A itu, Bu. Iya. Bu Wira Paneli, Ibu bisa membacakan nomor 24? Iya, Ibu. Penilaian merupakan salah satu penting dalam penilaian. Prinsip penilaian yang harus dipedomani adalah penilaian harus dilaksanakan secara pedoman, prinsip-prinsip penilaian, Bapak Ibu, ya. Kita lihat ada sahih valid, Bapak Ibu ya, sama dengan valid. Adil, terbuka, bermakna, menyeluruh, terpadu, ya. Kira-kira yang mana nih? Coba kita lihat. Semua opsi ada valid semua ya. A, B, C, D. Oh, D nggak ada. D nggak ada validnya, Bapak Ibu. B. Padahal penilaian itu harus bersifat ada apa? akuntabel. Terbuka. Ya, semua ada validnya ya, harus ada valid ya.
Ini juga valid. Menyeluruh berkesinambungan terpadu. Yang E. Yang mana? Yang E. Yang E. Apa bedanya dengan yang A? A dan E apa bedanya, Bapak Ibu? Kalau yang E Beda di ada terpadu, Bu. menggunakan acuan kriteria. Oh iya benar. Ada kata menggunakan acuan kriteria. Dan terpadu. Yang A ini, yang A sama dengan yang E, Oh, ada hanya sih. saja Iya, kurang ini ya, kriteria. Ya, menggunakan acuan kriteria. Ya benar. Ya, Selain harus lebih valid, banyak. Bapak Ibu, penilaian itu harus menggunakan acuan kriteria. Jadi biar gurunya nggak ngawur ya menilainya. Ada kisi-kisinya. Ada kisi-kisinya, benar Ibu. Bu Anita. 26, Bu Anita ya. Sebelum merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dilakukan adalah kata kuncinya adalah Kata sebelum kuncinya merumuskan sebelum. tujuan pembelajaran. Sebelumnya ya. Langkah apa Bapak Ibu sebelum merumuskan tujuan pembelajaran? Ini masih di Kurtilas ya. Yang E, Bu. Yang E. SKKD indikator. Kalau yang A ini setelahnya ya. Kita setelah. Materi ajar setelah. Metode juga setelah. Yang sebelum yang E. Yang E. Ya. Kalau di Kumer setelah menentukan CP dan ATP. Iya benar. Di Kumer setelah CP dan ATP ya. Baik, 27. Ibu Widya Stuti. Baik, 27 dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. B. SKKD dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. C. Alat, bahan, sumber belajar digunakan. D. Kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik pensekoran. E. Identifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran terhadap dalam silabus dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan berarti tujuan. Bu. SKKD dulu. Apa kira-kira, Bu? Soalnya hilang, Bu. Hilang soalnya, Bu. Ini. B, Bu. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran itu apa? Unsur apa, Bapak Ibu? A, B, A, E, D. Ya. Jadi kalau misalnya dalam akan merumuskan berarti tujuan pembelajaran harus sesuai dengan KD-nya. KD ya, B. KD-nya ada di mana? Di B ya. B. Jangan lupa. Ini unsurnya Bapak Ibu. Unsur tujuan pembelajaran. Ada apa saja Bapak Ibu? Audience, behavior. Nah, itu ya. Behavior, condition, and degree. Ah, benar Ibu. Behavior. Kemudian behavior, condition, and degree. Ada degree ya. Benar. Kalau salah satu tidak lengkap, belum bisa dikatakan sempurna tujuan pembelajaran. Maka tidak memenuhi. Baik, 28. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator. Nah, ini sudah jelas. Apa yang menjadi rujukan indikator, Bapak Ibu? Kompetensi dasar. Kompetensi dasar.
Jangan sampai keliru pada yang C. Kenapa? Iya, Di sini salah. ada KD Ada mata pelajaran. Ya. Salah. Salah. Kenapa Bapak Ibu milih yang C? Misalnya saat Bapak Ibu bingung, ini kompetensi dasar mata pelajaran. Nah, karena di sini ada mata pelajaran katanya gitu. Nggak bisa ini dijadikan kata kunci ya. Bukan Bapak Ibu. Karena kata kuncinya yang ini, kemampuan ya. Kemampuan yang harus dimiliki peserta didik. Kemudian yang ini ada kata kunci lain untuk menyusun indikator ya. Namanya saja KD, nggak usah ditambahi KD mapel, nggak ada ya. Kalau SK itu SK di awal ya Bapak Ibu ya, sudah ada di kurikulum ya kalau SK, standar kompetensinya. Baik, 29. Pak Roni. Pak Roni. Ya, kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Standar kompetensi mata pelajaran, D. Kompetensi, E. Standar kompetensi lulusan. Mana nih? Kata kuncinya kualifikasi kemampuan minimal ya. Untuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan, Bu. A. Standar kompetensi. Standar kompetensi kelulusan, Bu. Iya kan, penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berarti standar kompetensi lulusan. Lulusan, Bapak Ibu, kok lulusan? Gimana? Enggak, standar kompetensi. Di mata pelajaran tuh karena untuk mata Karena kenapa? itu mata pelajaran SK standar kompetensi. Yang A. Jawabannya A. Standar kompetensi. Ya, kalau saya Kualifikasi juga A. kemampuan minimal ya. Penguasaan sikap. Ya, yang A. Apa Bapak Ibu? Karena kemampuan minimal, Bu. Ya, yang pasti bukan C, D, E, Bapak Ibu. Bukan itu. Yang A, Bu. A, Bu. Berarti A atau B? A. Karena acuannya pada KKM dan itu dilihat dari Penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu kan Acuannya. KI 3 dan KI 4. Yang mana Bapak Ibu? A atau B? A. Dasar, Bu. B. Kompetensi dasar. Standar kompetensi ya. Artinya kan kemampuan ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kita kalau kompetensi dasar itu sebagai acuan untuk membuat apa tadi? Indikator. Ya. Kemudian ya, kompetensi dasar itu juga ada penilaian apa? KD pengetahuan, ada KD keterampilan. Tapi tidak sikap. Nah, ya. Tapi di sini ini lebih luas Bapak Ibu, lebih luas daripada KD. Berarti di atasnya KD. Siapa? SK. Standar kompetensi. Jadi SK atau di TP. awal itu standarnya berapa gitu ya. Standar untuk siswa itu kualifikasi minimalnya gitu ya. Sudah ada KKM-nya, di situ sudah juga meliputi KD-nya gitu ya. Jadi di awal itu berarti masuk pada SK. Nah, standar kompetensi lulusan itu ada di dalam standar kompetensi ini ya Bapak Ibu ya. Ini khusus ya. Jadi lebih luas yang A dan E ini adalah bagian dari yang A. Gitu ya.
Ibu Zainatul, kenapa Bu? Pakai baju. Ibu Zainatul dari mana Bu? Bu Zainatul. Ini Zoom pelajaran mah. Pakai baju. Kameranya off kan Bu Zainatul. Baik, kita lanjutkan nomor 30. Dalam mengembangkan penilaian, hendaknya memperhatikan prinsip berikut. Kata kuncinya apa nih, Bapak Ibu? Mengembangkan Mengembangkan penilaian. Mengembangkan penilaian. Mengembangkan penilaian, tapi kita cari yang Kecuali yang bukan. yang kecuali ya. Memandang penilaian pembelajaran secara terpadu. Nah, katanya terpadu ya. Kita tandai dulu. Yang B, mengembangkan tugas penilaian yang bermakna. Yang C, sebagai strategi, berbagai strategi. Kemudian yang D, melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pembelajaran untuk menyediakan jenis informasi, katanya. Kemudian yang E, melakukan penilaian secara acak. Secara acak, Bu. Yang E. Acak. Penilaian. Standar Kecuali melakukan penilaian secara acak. Kecuali ya, kita cari yang salah. Jawabannya ya. Yang E. Yang salah. Terpadu ada ya, prinsip terpadu, bermakna benar ya. Strategi benar. Jenis berbagai strategi sama ya, yang C, D sama berbagai strategi. Ibu. Berarti kecualinya yang E. Ya benar. Kita cari yang salah. Acak. Yang acak itu Bapak Ibu kurang tepat. Nggak ada ya, prinsip penilaian itu nggak ada yang acak Bapak Ibu. Bukan acak tapi menyeluruh, terstruktur ya. Ibu Lavenia. Nomor 31, ya, nomor 31 Bu ya. Iya Ibu, 31. Baik, menerapkan suatu prinsip, applying a principle, model building, mengevaluasi, meramalkan, prediksi, menduga, mengemukakan pendapat, mengambil kesimpulan, inferring, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. A, berhubungan dengan mencari keterangan, dealing with retrieval, memproses, processing, menerapkan dan mengevaluasi perilaku yang kreatif, perilaku kompleks, masuk akal, dan bisa mengambil pertimbangan, keputusan kompleks, logical, judgmental behavior. Ya, KKO Bapak Ibu, kata kerja operasional yang terbaru menurut tabel taksonomi Bloom ya, yang sudah saya share di grup. Nah, di situ Bapak Ibu ada kata-kata ini. Menerapkan, ada merencanakan ya. Nah, itu termasuk di kategori berapa maksudnya ya? Di tabel itu ada kategori 1, C1, C2 sampai C6 ya. Kalau C1, 2, 3 masih low ya, bukan hot ya. Kalau 4, 5, 6 sudah high, artinya hot ya, sudah level tinggi, berpikirnya tingkat tinggi. Nah, yang diminta di nomor 31 ini, kata-kata di sini ada menerapkan, merencanakan, kemudian mengemukakan pendapat ya. Itu sejajar dengan KKO yang mana gitu ya. Dari A sampai E. Berarti kita harus tahu ya tingkatan keberapa. Karena ini ada kata-kata klasifikasi. Berarti jawabannya C, menerapkan dan mengevaluasi. Yang C, Bu, menerapkan dan mengevaluasi. Ya, ada kata-kata menerapkan ya. Sebentar lagi saya share KKO ya, sebentar ya. Ada kreatif di sini. Misalnya kita pilih yang kreatif, apakah di soal ada kata-kata membuat gitu, ada nggak?
Nggak ada. Nggak ada ya. Tidak ada. Kalau yang E, perilaku kompleks. Misalnya ini termasuk apa Bapak Ibu? Kata-kata yang apa ya? Kalimatnya itu lebih gitu ya, apa sih? Melebih-lebihkan ya. Padahal ini yang E nggak ada di KKO, ya kan? Ya. Nggak ada di KKO, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu KKO itu apa, tabelnya seperti apa, kita akan memilih jawaban yang terpanjang, ya. Ini pengecoh Bapak Ibu, kata-katanya bagus gitu ya, sangat apa ya, sesuai dengan kita yang selalu melebih-lebihkan gitu ya. Ada masuk akal. Iya, biasanya jawaban yang paling panjang itu yang betul. Iya, yang memang biasanya begitu. Kebanyakan kayak gitu. benar Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat juga kalau itu memang harus KKO, ya kita lihat sesuai tabelnya ya. Jadi belum tentu yang panjang itu juga benar. Seperti ini, kita akan memilih yang C. Karena yang lebih tepat yang C. Menerapkan. Ya, menerapkan dan juga mengevaluasi. Baik, sebentar saya share KKO dulu Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang belum ini dari peserta umum. KKO itu seperti apa sih? Bu. Ya, sebentar saya share KKO dulu Bapak Ibu ya. Jadi memang setiap soal di UP ataupun pretest itu tidak lepas dari kata kerja operasional. Jadi itu yang menentukan kita harus memilih dia C, level kognitif disimbolkan dengan C, kognitif ya. Kognitifnya tingkat berapa gitu ya. Klarifikasi. Bentar. Olah nggak bohong bani haji 57 sekat. Berarti pilek Anda. Duduk ning manis mengantir pun ibu. Seperti ini Bapak Ibu, ini adalah tabel KKO, kata kerja operasional, yang ini sudah revisi teori Bloom ya. Seperti ini, ranah kognitifnya itu disimbolkan dengan C. C1, C2 sampai C6 ya. C1, C2 dan C3 itu masih tahap low ya, kemampuan masih rendah, kemampuan siswa rendah. Kemudian untuk C4, C5 dan C6 ini sudah high atau tinggi ya. Kita singkat dengan HOTS ya. Nah, seperti ini. Misalnya mengingat atau C1 itu menggunakan istilah ini yang di bawah Bapak Ibu. Ini mengingat kembali, membaca, menyebutkan ya. Coba kita lihat di bawah. Lihatnya di sini Bapak Ibu ya. Ini ada menyebutkan, menuliskan, menghafal, memilih. Itu masih C1 ya. Benar. Kemudian apa sih yang ada di C4 atau sudah level tingkat tinggi? Ini ada mendeteksi, menelaah, ya, menguraikan, menyeleksi, memilih, memisahkan. Memilihnya ini tapi tingkat level atas Bapak Ibu lebih kompleks kemampuannya ya.
Meskipun di C1 juga ada memilih. Sesuaikan dengan konteks soalnya juga nantinya. Tapi yang biasanya sering muncul di soal-soal PPG, baik itu pretest maupun di UP, itu biasanya ada ini Bu, menyebutkan yang mudah dikenali pada C1. Kemudian di C2 itu seringnya menjelaskan. Di C3 ada menentukan. Kemudian di C4 itu ada menguraikan. Di C5 membandingkan, mengevaluasi. Mengevaluasi biasanya ya. Kemudian di C6 ada membangun kembali, membuat ya, ada menciptakan. Itu sudah tahap mencipta memang kalau C6. Ya, itu kognitifnya. Nah, ada lagi tahap pada psikomotor. Oh, afektif dulu. Afektif dilambangkan dengan A1, A2, A3 sampai A6 ya. Ini ada lengkap di tabel Bapak Ibu. Tapi yang sering itu adalah KD untuk kognitif. Yang KD afektif itu jarang biasanya. Nah, ini KD afektif. Kemudian ini kognitif ya. Untuk psikomotornya Bu? Di kognitifnya. Itu yang perlu Bapak Ibu tahu. Ibu Dewi izin tanya. Itu yang afektif itu sampai A5 apa A6 itu ya Bu ya? Soalnya di situ sampai A5. Coba kita lihat lagi. A5 Bu, ya benar A5. Iya, terima kasih Bu. Bu, Ya, untuk ya. izin tanya Bu, untuk apa psikomotornya Bu, untuk KKO psikomotor? KKO psikomotor. Ini Bu, ada P. Jadi disingkatnya P1, P2 sampai P5. Oh iya. Jadi hanya sampai C6 itu hanya level kognitif. Kognitif. Ya, ternyata di level kognitif saja yang sampai pada level C6. Selain itu, pada afektif dan psikomotor hanya sampai 5 tahap saja. Oke. Ya, itu tabel KKO, Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi di soal yang tadi. Nah, seperti ini. Bu Dewi, maaf, nanti tolong di-share lagi Bu KKO-nya. Iya Bu, saya share di grup ya. Baik, 32. Dalam mengembangkan indikator, Bapak Ibu, kata kuncinya mengembangkan indikator. Nah, indikator itu berdasarkan apa tadi Bapak Ibu? Indikator itu? ABCD. KD. KD. Berdasarkan KD ya, menyusunnya. Hendaknya harus apa nih? Berdasarkan urutan hierarki katanya. Hierarki konsep. Kemudian yang B, keterkaitan antar SK. Nah, ini SK-nya di atas ya, bukan isi dari indikator ini. Ini standar, ini SK juga nih, nggak boleh ya. Padahal indikator itu berdasarkan KD ya, bukan SK. Kemudian yang E, memperhatikan rujukan katanya. Yang D, nah kalau indikator itu tadi ada apa sih Bapak Ibu unsurnya? Tadi sudah dijawab. Kata kerja operasional. A, B, C, D kan ya? Nah, A, B, C, D salah satunya ada audiens. Audiens itu siapa Bapak Ibu? Peserta didik. Benar, audiens itu peserta didik. Makanya berarti dia harus memperhatikan apa Bapak Ibu? Peserta didik. Peserta didik berarti dia ya. Oh ya, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, ini ya
ya, berarti ya sesuai dengan audiensnya. Audiens siapa ya? Siswa kita. Nah, kalau ini benar Bapak Ibu pilih yang paling panjang. Panjang. Ya. Berapa soal saja Bapak Ibu yang memang jawabannya itu pilih yang paling panjang saat kita sudah kebingungan gitu ya. Tapi jangan semua dipilih yang panjang. Ibu Mailida, Ibu menggunakan 2 perangkat, Ibu. Ibu Mailida, Ibu menggunakan HP atau laptop atau keduanya. Silakan di off-kan salah satu ya, Ibu Mailida. Ya, Bu. Kita lanjut di nomor 33. Pak Didi nih. Pak Didi masih di mana, Pak? Ada. Di sekolah, Bapak? Oh, di rumah jam segini. Enggak, ini di sekolah. Di rumah jam segini masih ramai anak, belum pada istirahat. Oh, sekolahnya dekat. Sekolahnya dekat ya? Dekat. Oh, dekat. 5 langkah dari rumah, Pak. 5 menit lah. 5 menit dari rumah. Bapak Didi bisa minta tolong nomor 33. Ya, baik. Mengintensisikan, mensintesisikan, sintesis, mengelompokkan grup, menjelaskan explain, mengorganisasikan organis, meneliti atau melakukan eksperimen, membuat analog, make analogs, mengurutkan sequence, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. Berpikir yang mana? A. Berhubungan dengan mencari keterangan, dealing with retrieval. B. Memproses, processing. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku yang kreatif. E. Perilaku kompleks, masuk akal, dan bisa mengambil atau pertimbangan atau keputusan kompleks, logical, with behavior. Ini soalnya sama, maaf, opsinya sama ya Pak Didi ya dengan yang tadi ya. Tapi soalnya beda. Ya. Processing. D. Proses. Yang mana Pak Didi? Yang D. Belum ketemu, Bu. Belum ketemu. Ini Pak, kita ambil kata kunci di sini. Ada eksperimen ya. Eksperimen. Proses. Ada eksperimen, kemudian Memproses, Bu. kelompokkan ya. Ada mengorganisasi, artinya kita harus berproses di situ ya. Yang B, Bu. Proses ya, Bu. Iya, benar Pak Didi, berproses. Kalau yang tadi itu penerapan ya, menerapkan dan juga evaluasi. Nah, saat ini kita harus memproses kata kerjanya di situ, kata kuncinya. Bereksperimen karena. Ya. Ada kata eksperimen ya, Bu. Eksperimen, klasifikasi kata kerja operasional. Sama persisnya, tapi yang diminta beda ya. Iya, Bu, iya benar, Bu. Pak Didi dari mana nih? Asalnya? Dari Pulau Sari. Mana itu, Pak? Pulau Sari, Pandeglang. Oh, Pandeglang, ya. Pandeglang. Baik, 34, Ibu Ria Vilasari. Vilasari. Dalam menentukan materi pokok atau listen content, mencakup sebagai berikut. A. Berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipelajari siswa dalam rangka menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Berisi garis besar model, pendekatan, strategi, metode,
atau teknik pembelajaran yang digunakan yang memungkinkan siswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, termotivasi, menaruh minat, tertantang untuk menemukan sendiri pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang harus dikuasai. C. Berisi bagaimana proses dan hasil belajar yang akan dievaluasi atau dinilai. D. Berisi alokasi waktu yang diperlukan untuk mempelajari setiap standar kompetensi. E. Berisi bahan rujukan atau literatur dan sumber belajar lainnya. Materi pokok itu mencakup yang E. Yang pasti bukan sumber belajar. CDE, ya. Yang pasti bukan CDE, Bapak Ibu. Karena di situ materi itu nggak ada evaluasinya, ya masih belum ada. Ya. Yang A, Bu, A. Belum ada alokasi waktu, ya. Kalau ini berisi bahan rujukan ada, tapi kurang lengkap. Nah, yang A, Bu, A. Karena berisikan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau fakta konsep. Kalau yang B gimana yang B? Yang B itu kalau yang B itu metodenya doang, Bu, model dan metodenya. Tapi tidak ada materinya. Strategi kan nggak termasuk materi pokok. Iya benar. Yang A lebih ke yang B ini Bapak Ibu, kompetensi dan kompetensi dasar. B ini adalah penjelasan dari model pendekatan dan strategi, sedangkan yang diminta adalah materi pokok, ya. Kemudian di situ kenapa yang A lebih tepat? Karena di sini Bapak Ibu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. SK gitu ya. Kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi saling berhubungan. Kalau yang B menjelaskan modelnya, meskipun dia panjang penjelasannya, tapi kurang tepat. Benar. Jadi semua itu opsi di soal pretest dan UP itu tidak ada yang salah Bapak Ibu ya, hanya kurang tepat. Nah, berarti ini harus hati-hati ya Bu ya, tidak semua jawaban itu panjang benar begitu ya Bu? Benar, ya seperti itu ya. Jadi tidak semua jawaban panjang itu benar. Benar kata Ibu. Kita harus hati-hati menentukan kata kuncinya ya. Yang diminta materi pokok, kok kita jawab yang model, yang pendekatan, itu kan ada ranahnya sendiri gitu ya. Ini kan ada mencakup ya Bapak Ibu, artinya kalau mencakup, dia yang ada di dalamnya gitu ya, bukan di luar dari materi pokok. Jadi apa yang harus kita masukkan ke materi pokok, itu namanya cakupannya, cakupan makna dari materi pokok. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya, 35. Nanti Zoom-nya berakhir 20.30 Bapak Ibu ya. Di Timur nanti jam berapa? 22.30 ya, Bu Ani ya. 35. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran, identifikasi yang menunjang pencapaian SK, Bapak Ibu. Kemudian juga ada KD. Hendaknya mempertimbangkan berikut ini, kecuali, jadi kita akan cari yang salah. Ada potensi peserta didik, ada tingkat perkembangan fisik intelektual, kebermanfaatan, yang D aktualisasi, yang E relevansi. Yang mana? Yang bukan ya. Apa? Kita cari yang salah ya Bapak Ibu ya, yang bukan. Telepon Kak. Evaluasi dengan yang E Bu. Soalnya di situ ada khususnya dunia kerja. Dunia kerja. Bu, jawabannya E. Ya Bu E. Materi Bapak Ibu ya, materi pembelajaran. Materinya B. Materi untuk siapa sih Bapak Ibu? Untuk siswa. Untuk siswa. Ya. Siswanya ada ya.
Yang C berarti. Mana? Yang salah B. Jawabannya C, kebermanfaatan bagi pendidik. Ini loh Bapak Ibu ya. Kebermanfaatan Yang D, Bu, yang D. guru. D. Yang C, Bu. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi Yang C. pembelajaran. D. Oh iya, Bu, telepon dulu. Mana telepon? Mana peta? Terkecoh. Iya Bu, coba kita teliti lagi. Iya, Ini kebermanfaatan bagi Untuk guru. pendidik. Iya, Ya. Bu ya. Harus Berarti jeli itu banget ya Bu oleh. ya. Aduh, ini bener-bener. Gimana nih? Gimana Bu Anita? Menurut Bu Anita Iya. gimana soal kayak gini? Tadi itu saya kok nangkepnya kebermanfaatan bagi peserta didik, ternyata pendidik. Makanya matanya harus agak-agak lebar dikit kali ya Bu ngeliat. Iya. Saya tadi terkecoh di situ. Ya. Memang seperti itu ya, soal UP dan pretest itu hot sekali untuk guru ya. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa soal itu, soal UP dan pretest agak rumit, agak sulit? Kenapa sih? Karena ya nggak konsentrasi, bedanya itu Bu. Karena kita mau dapat sesuatu Bu ya. Oh. Iya, Bu. Something. Ya. Tapi kenapa harus sekarang ya Bu? Dulu-dulu tidak. Karena penghargaannya emang sekarang Bu. Gitu ya. Baik, 36 ya. Kita lanjutkan. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral, pusat ya, untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, mandiri, kreatif, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pernyataan di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, ini ya. Yang mana? Prinsip pengembangan kurikulum yang mana? Uraiannya yang nomor 36 ini adalah uraian dari konsep yang mana? Tuh ya. Yang C. Menyeluruh dan Menyeluruh dan berkesinambungan. 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 Coba dilihat lagi. Kalau berkesinambungan apa tadi, Bu? Berkelanjutan. Kelanjutan. Ya. Sedangkan ini pernyataannya apa? Prinsip pengembangan. Ada berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Pusat pada potensi perkembangan kebutuhan. Pusat pada peserta didik. Peserta didik ya, pada potensinya, ada kebutuhannya, kemudian kepentingan siswa itu apa. Nah, ini ada lingkungan juga, Bapak Ibu jangan lupa. Ada kata-kata di sini, mana? Warga negara yang demokratis, ya. Ada keterangan di sini. Warga negara yang demokratis itu menyatakan bahwa dia bersosialisasi di lingkungannya, ya. Awas itu Kak belep tok Mama. Hei. Kak belep. Ya, itu adalah prinsip pengembangan kurikulum. Meskipun kita tidak tahu, Bapak Ibu ya, semua prinsip pengembangan kurikulum. Kita belum baca nih ya. Tapi kita bisa menganalisis dari kata kunci tadi. Ya, kalau kita ngerjakan bersama-sama seperti saat ini kata kuncinya apa, Bu? Apa, Pak? Lalu kita cocokkan dengan opsi yang tersedia gitu ya, mana yang lebih tepat gitu Bu. Kalau UP dan pretest nggak ada diskusi ya Bapak Ibu ya. Iya. Kemarin pretest banyak loh Bu, itu kurikulum itu. Iya benar. Pedagogiknya lebih banyak Bu kalau di pretest ya. Iya. Baik, 37 Ibu Musniati. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan.
termasuk di dalamnya kehidupan, kemasyarakatan, dunia usaha, industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip perkembangan kurikulum. Ya, prinsip pengembangan kurikulum lagi ya, sama seperti 36. Tapi ini masuk prinsip yang mana? B, jawabannya B. Relevan dengan kehidupan. Opsinya sama ya Bu dengan nomor 36 ya. Ya, opsinya sama A, B, C, D, E, hanya yang diminta yang beda. Soalnya yang beda. Yang mana nomor 37 ini Bapak Ibu? Yang B, Bu. Itu ada kata kuncinya itu. Kata kuncinya apa? Relevansi pendidikan itu. Relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Ya. Itu ya. Relevan ya. Iya. Ada kata-kata relevan. Kita sudah punya 2 prinsip nih. Yang satu berpusat pada potensi, yang kedua relevan ya. Baik, 38 sampai 40 ya, Ibu ya. Dalam menentukan tujuan khusus pembelajaran, hendaknya memperhatikan berikut ini. Yang diperhatikan Bapak Ibu, tapi kita cari yang salah. Karena ada kecualinya. Jangan lupa ya, saat mengerjakan soal, kata-kata kecuali juga diperhatikan Bapak Ibu. Tujuan khusus pembelajaran berisikan urusan tentang pengetahuan. Kemudian ini yang relevan dengan SKKD. Yang C, menyangkut aspek kognitif psikomotor afektif. Yang D, menggunakan kata-kata operasional. Yang E, rincian materi, konsep, prinsip, prosedur. Yang mana nih? D. Kita cari yang salah loh ya. Yang D nggak Bu, kata-kata operasional. Tadi tujuan pembelajaran ada kata-kata yang teramati. Bu. Menentukan rincian materi. KKO ya. Rincian materi. Mana nih? Kecualinya yang D ya Bu. B. Coba kita lihat. D. B. Tujuan khusus bisa menyangkut E. Yang E saya. Yang A. Saya E Bu. Ayo dipita nih satu-satu. Kalau Bapak Ibu nanti tidak boleh menghafal kunci ya. Misalnya di sini di 38 misalnya kuncinya A misalnya. Kita bahas bersama kuncinya A. Lalu yang keluar nanti di pretest itu nanti diacak Bapak Ibu ya. Belum tentu itu ada di A, bisa jadi di E, di D gitu ya. Jadi jangan hafalkan kunci tapi pahami soal dan jawabannya dipahami maksudnya. Jangan hafalkan ABC-nya ya, opsinya itu. Bu Dewi, kalau itu kan ada tujuan khusus kata kuncinya. Yang E itu tidak ada tujuan khusus. Misalnya seperti itu, benar nggak ya? Alasannya. Ini tujuan pembelajaran ya? Iya, tujuan khusus pembelajaran. Tujuan khusus. Saya ngambil E misalnya. Coba kita lihat lagi. Ini sepertinya setiap kalimat akan menjebak kita gitu ya. Susah amat. Enaknya besok ujian ada Bu Dewi samping. Aduh susah banget ininya. Tujuan khusus pembelajaran perlu digunakan kata-kata yang operasional. Benar itu Bu, yang operasional tadi KKO itu yang kata Jadi
Ini loh Bapak Ibu, ternyata benar kata Ibu tadi. Ini yang E ini bukan tujuan khusus ya, tapi Iya. tujuan Nah, pembelajaran. Jadi yang kata E. kunci yang tadi ya Bu Dewi, Iya tujuan benar Bu. khususnya nggak ada di E. Iya. Ya, saya juga hampir ini ya. Belajar anak susah banget. Hampir tertipu olehnya. Kata-kata ada satu kata yang membuat kita itu ada bedanya gitu ya Bu ya. Menemukan sesuatu itu, padahal itu bedanya kecil ya Bu ya, hanya satu kata ya. Aino kasih Kak dulu itu anu nih. Ibu Alpia. Jadi gini Bu Dewi, ini sekedar ngambil kesimpulan aja. Tadi kan intinya di kata kunci ya Bu. Benar. Karena bentuk soal itu kan beda-beda. Tadi soal panjang nggak bisa dijadikan patokan. Patokan. Iya. Makanya saya tadi ngelihat, oh ya udah pakai kata kunci, intinya itu aja deh. Kata kunci, berpegang di kata kunci. Iya benar Bu. Segala apapun kita mesti lari ke kata kunci udah. Itu ya. Bapak Ibu juga seperti itu prinsipnya. Jika kita bingung atau apapun, oh ya kata kuncinya gini Bapak Ibu. Pertama kali kita mengerjakan, baca satu kali, temukan kata kunci. Jangan sampai Bapak Ibu belum menemukan kata kunci langsung menuju opsi. Itu nggak bisa. Itu pasti udah 50% keliru jawaban Bapak Ibu. Karena kita akan dibingungkan, Bu. Sebelum kita bingung, makanya kita harus punya pegangan dulu. Itu maksud saya. Jadi itu lebih baik daripada membaca berulang-ulang, ya. Seperti itu, kan ada pernyataan soal yang panjang, cerita itu ya. Itu Bapak Ibu satu kali baca, temukan kata kunci. Udah langsung menuju ke opsi. Itu kata kuncinya. Solusi yang tepat untuk mengejar waktu ya. Jadi kan 100 soal itu sekitar berapa ya? Berapa menit ya? 2 jam apa ya pengerjaannya? 180 menit. Oh ya. Jadi itu kurang lebih satu soal itu 1 menit gitu ya pengerjaannya. Jadi harus satu kali baca, sudah harus bisa menemukan opsi yang tepat. Ya. Baik, kita lanjutkan 39. Merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, yang tadi ini tujuan pembelajaran sekarang. Dilakukan setelah apa, Bapak Ibu? Merumuskan tujuan itu setelah apa? Apa setelah menentukan SKKD, setelah mengidentifikasi materi? Oh, ini materi ajar ya? Bukan ya? Materi ajar kan setelah tujuan ya? Iya, Bu. Yang A, Bu. Metode juga yang A, Bu. Setelah menentukan langkah juga setelah menentukan KD, SKKD. Alat dan bahan juga setelah tujuan. Berarti yang sebelum tujuan apa, Bu? SK. Yang A, Bu. SKKD. Benar. CPTP. SKKD indikator. Soal-soal masih kurtilas, tapi pembelajaran Ibu saat nanti lulus, maksud saya setelah kuliah, perkuliahan di PPG itu pakai IKM nanti dah. Iya. Mungkin kalau besok Pritas dan UP pakai IKM, Bu, karena yang UP kemarin katanya IKM, sedikit-sedikit IKM. Iya, masih menyinggung, Bu, tapi tidak keseluruhan. Iya, nggak keseluruhan. Jadi masih lebih banyak di SKKD gitu ya. Hanya saja ada beberapa soal yang memang itu soal IKM, tapi nggak 100%. Mungkin setelah tahap ini, Bu, udah full IKM ya. Ini soal terakhir, Bu, Bapak Ibu, dalam menentukan rencana implementasi. Menentukan rencana implementasi kegiatan pembelajaran. Perlu memperhatikan hal berikut. Kita cari yang salah. Ya, implementasi kegiatan pembelajaran. Tentukan model, pendekatan, strategi. Nih, yang B, strategi yang dipilih. Yang C, pendekatan. Yang D ini menentukan rincian materi. Yang E, rencana kegiatan.
Yang mana nih Bapak Ibu? Kita cari yang kecualinya, yang salah nih. Implementasi. Implementasi itu seperti apa Bapak Ibu? Implementasi kegiatan artinya penerapan Bu, kecuali yang D, Bu. penerapan. Artinya saat penerapan, saat guru Iya, itu saat menjelaskan, ada prosesnya gitu ya. Tapi ini yang kecuali. Yang D. Yang D. Rincian materi, Yang D. bukan materi. Kalau yang D ini guru bisa di luar pembelajaran ya. Bisa di rumah, bisa sebelum belajar, bisa pagi-pagi sebelum murid masuk kelas gitu ya. Tapi kalau yang lain ini adalah implementasi kegiatannya ya. Kalau A, B, C, E itu kegiatannya, kalau yang D itu materinya. Yang materi bisa dikerjakan sebelumnya. Belum kegiatan. Oke, kita sampai. Bu Dewi, saya ikut bimbel RGS sudah beberapa pertemuan ini, sudah agak mudeng Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Jadi Iya. mungkin kita memberi fasilitas saja Bapak Ibu yang memaksimalkan usaha sendiri. Jadi kita hanya memberikan trik-trik cepat bagaimana cara mengerjakan soal agar waktu pengerjaannya itu efektif gitu Bu. Nggak ada soal yang terlewat gitu. Masalah soal mungkin Bapak Ibu sudah bisa mempelajari di YouTube atau belajar sendiri di rumah saat bersama teman, bersama KKG masing-masing di gugus ya, itu juga bisa. Hanya saat kita di bimbel itu kita jelaskan trik-triknya, mempercepat pemahaman gitu saja Bu. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang kita diskusikan malam ini? Mungkin ada yang bertanya atau apa? Silakan. Ya, baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sudah bergabung di RGS malam ini. Kita kegiatannya free, jadi semua bisa ikut berpartisipasi, baik dari alumni RGS 1 sampai berapa ini saat ini 17, ataupun dari grup Telegram di RGS, dan juga teman-teman kita di Ibu Tabe izin bertanya. Oh ya Ibu, silakan. Silakan Ibu Wira. Tadi siapa Bu Wira ya? Mana Bu? Iya Bu Wira. Iya. Bu Wira suaranya saya tidak jelas Bu. Iya. Suaranya tidak terdengar. Kayaknya bukan Ibu Wira lah yang bertanya, nggak Bu? Oh bukan ya? Siapa ya tadi? Tabe Bu, saya tadi. Oh, Bu Susi ya? Enggak. Bu Alpia. Bu Alpia apa Bu Alpia? Iya, Bu mau nanya, apakah nanti dalam suatu waktu bisa mempelajari bersama soal-soal kisi-kisi yang retaker yang baru-baru ini Bu, yang bulan 10 kemarin? Oh ya, soal-soal untuk retaker itu yang UP ya? UP ya, ya kebetulan suami saya Bu kemarin di bulan 10 itu kan di bulan 7 ujiannya, retakernya dia bulan 10 tahun lalu. Ya, jadi beliau itu ikut juga sih bimbel yang dari Ibu ini. Saya enggak tahu yang dari bimbel yang dari mana, yang jelasnya ada kisi-kisi retaker yang beliau punya. Beliau sampaikan coba nanya, siapa tahu bisa dibahas bersama-sama seperti itu Bu. Ya Ibu, terima kasih kalau Ibu berbagi soal dengan kami. Untuk kisi-kisi juga ada kita ya Bu, retaker UP, ternyata tahun ini sama ya, kisi-kisi pretest dan juga UP sama Bu, sama dengan tahun lalu gitu ya. Ibu Alpia di RGS berapa?
RGS Baru. 16, Bu. Oh iya. Baru ya. Baru Oh iya, ini siapa? Istrinya dari siapa teh Bu Alfi? Rahimuddin, Bu. Iya, yang RGS berapa ya? Bu Oh Dewi, iya. ikut kita, Ya berarti ikut itu kita. dari kami juga Bu. Oh iya, Bu. Iya. Ada, Ya. iya, ada chat ke saya. Istri saya mau ikut gitu kan. Oh iya, iya. silakan. Ya. Ya, baik Bapak Berarti Ibu. itu. Alhamdulillah sudah lulus, Bu. Retakernya Oh iya, ya. alhamdulillah. Sudah ya, Bu Susi? Oh, sudah. Ya, baik saya kembalikan ke Bu Susi ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu Dewi. warahmatullahi Terima kasih Bu Dewi untuk materinya pada malam hari ini. Terima kasih Bu Dewi. Dan kepada Bapak Ibu semua di sini, terima kasih juga telah bergabung ya, menyempatkan diri untuk belajar bersama. Terima kasih. Nanti kita tidak bisa menentukan waktunya. Biasanya Bu Dewi jika ada waktu yang luang, biasanya Bu Susi buatkan linknya gitu kan. Buatkan linknya, kita belajar bersama. Ya, untuk malam hari ini mungkin kita dicukupkan saja. Selamat beristirahat ya. Selamat beristirahat. Semangat belajarnya. Jangan lupa berdoa. Pokoknya kita semangatkan lagi. Kapanpun, jika ada waktu luang, kita belajar. Ya, belajar. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih.